menteri semua dapat mobil dinas, sampai level bawah camat dapat mobil dinas, padahal tugasnya cuma teken stempel ngono tok dapat mobil dinas. Harusnya izin ini Pak Ketum perlu dipertimbangkan. Sama-sama nyuri, lebih bahaya mana? Maling bodoh sama maling pinter? Maling bodoh paling nyolong ayam, itu ayamnya belum ketangkep dia udah ketangkep duluan, soalnya goblok. Kalau maling pinter hasilnya triliunan gak ketahuan, yang ketangkep ketahuan itu masih goblok, itu apes. Jadi kalau maling pinter hasilnya triliunan, itu loh kemana-mana masih dipanggil yang mulia, yang terhormat. Datang di acara apa-apa itu masih dipanggil yang terhormat, padahal bajingan tengek itu. Ya karena pinter. Saya dipaksa oleh sahabat saya yang beliau juga ketua penyelenggara, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid. Beliau adalah Menteri ATR, Agraria dan Tatanan Ruwet, sekaligus Kepala BPN, Badan Pertaubatan Nasional. Ribut tiap hari, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya udah 7 dipandang malah lebih cantik pembantu. Dunia tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bini Sepuh Partai Golkar Bapak Haji Akbar Tanjung bersama Ibu, Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Haji Abu Rizal Bakri beserta Ibu, Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Hatta beserta Ibu, dan tentunya yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Haji Bahlil Lahadalia bersama Ibu, Sekjen DPP Partai Golkar Bapak Haji Muhammad Sarmuji, para wakil Ketua Umum, juga bendahara umum, ketua fraksi, seluruh ketua dan pengurus organisasi, keluarga besar Partai Golkar semuanya yang kita hormati. Mohon izin, sebenarnya bukan kapasitas saya untuk berbicara di forum malam hari ini. Saya harus memberikan ceramah di
DPP, sebuah partai yang sudah sangat teruji dalam sejarah dan mewarnai perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Partai Golkar. Tapi karena saya dipaksa oleh sahabat saya yang beliau juga ketua penyelenggara, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Nusron Wahid, beliau adalah Menteri ATR, Agraria dan Tatanan Ruwet, sekaligus Kepala BPN, Badan Pertaubatan Nasional. Ini sekaligus momentum yang luar biasa di bulan Ramadan, di event peringatan Nuzulul Quran, setelah Ketua Umum bersama DPP melaksanakan safari Ramadan dengan mengunjungi beberapa pondok pesantren. 60 tahun usia Partai Golkar ini sejarah yang cukup panjang. Sejarah itu penting kalau kita telaah dengan seksama. 2/3 isi Al-Quran itu adalah sejarah. Tuh, sehingga sejarah itu sangat penting. Sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi karena lesan masyarakat kita mau mengucapkan syajaroh itu repot, maka diambil gampangnya sejarah. Apalagi orang Jawa, ridho dibaca lilo, khairun dibaca kirun, syukuron syukuran, itu orang Jawa. Syahadatain dibaca sekaten, kalimah syahadah dibaca kalimosodo, itu orang Jawa. Orang tua dulu kita itu bersin maunya baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena nggak bisa andulamin gitu. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Bukan satu kebetulan kalau Partai Golkar itu lambangnya adalah sebuah pohon. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, dan tumbang. Kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Perintis, penerus, dan pewaris. Maka sejarah itu memiliki 3 kalimosodo. Itu orang Jawa. Orang tua dulu kita itu bersin maunya baca alhamdulillahirabbil alamin, tapi karena nggak bisa andulamin gitu. Jadi sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Bukan satu kebetulan kalau Partai Golkar itu lambangnya adalah sebuah pohon. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, dan tumbang. Kebangkitan, keemasan, dan kehancuran. Perintis, penerus, dan pewaris. Maka sejarah itu memiliki 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua,
Masa kini diwakili oleh generasi dewasa dan masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi juga sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Sedangkan anak muda itu siapa? Manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Masing-masing ini punya karakter. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Maka kakek nenek yang sudah tua kalau didatangi cucunya pasti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja. Sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, memperebutkan posisi, negosiasi, koalisi, dan korupsi. Sedangkan anak muda pandai berorasi, rajin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ini bahasa sejarah. Maka kalau kita bicara masa depan, itu bukan untuk generasi tua, bukan untuk generasi dewasa, tapi masa depan itu untuk generasi muda. Sehingga orang-orang tua kita dulu itu punya filosofi yang hebat dalam rangka mendidik anak cucunya. Orang tua kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Mungkin di sebagian daerah Bapak Ibu masih banyak kampung-kampung yang dipagari sekelilingnya dengan pohon bambu. Ini filosofi yang luar biasa. Karena dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang bersatu dalam komposisi yang hebat. Dalam rumpun bambu itu kan ada bambu tua, ada bambu dewasa, dan ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, sedangkan bambu muda namanya bung. Dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, ini yang diajak berjuang bukan yang tua, bukan yang dewasa, tapi yang muda. Jadi yang diseru itu bukan tunggak, bukan pring, tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali. Bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak rebut kembali. Sehingga pada masa-masa pergerakan bangsa kita itu kaya akan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Nusron, Bung Bahlil. Oke, jadi gini, kalau kita pengen maju, di samping Golkar harus solid untuk menuju Indonesia maju, generasi muda harus punya filosofinya Bung. Bung itu kalau pengen sukses
harus menetapi 3 syarat. Pertama, tegak dan runcing. Kalau ada bung yang tumpul dan bengkong, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Biasanya dipotong terus dimasak di sayur. Bung yang sukses itu tegak dan runcing, artinya idealis dan kritis. Jangan pernah gampang merasa puas dengan pencapaian, tapi idealis dan kritis, artinya harus bisa jadi perintis bukan sekedar pewaris, pengais bukan pengemis, pelopor bukan pengekor, penggerak bukan penggertak, harus punya karakter bukan yang karaten, harus luar biasa bukan sekedar biasa di luar, harus terpelajar jangan kurang ajar, harus beradab jangan biadab. Yang kedua, bung itu karakternya pengen bisa menyalip siapa saja, pengen bisa sehari 100.000 200.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil sekali angkat bisa dapat 500 juta karena yang diangkat adalah batu ginjal. Hasilnya lebih luas, apalagi disempurnakan dengan kerja pakai hati, kerja ikhlas, hasilnya tak terbatas. Contoh kiai. Yang ketiga, bung itu punya jaket tebal, punya pelindung jaket tebal, bulunya halus tapi sangat tajam. Ini artinya harus eksklusif yang protektif. Eksklusif bukan dalam rangka sombong angkuh, hendak, tapi dalam rangka memahami kekuatan internal bahwa saya harus terus berbenah agar tumbuh dan berkembang saya bisa berjalan dengan baik. Saya harus bisa tumbuh tinggi menjulang, bukan hanya melampaui tunggak generasi tua, tapi saya juga harus bisa melampaui pring generasi dewasa yang sudah tinggi menjulang. Karenanya bung harus sadar bahwa pupuk terbaiknya adalah tunggak. Bambu tua yang sudah lapuk itu adalah pupuk terbaiknya bung. Karenanya jangan pernah meninggalkan pini sepuh, jangan pernah meninggalkan generasi tua. Datangi, timba ilmu dan pengalaman dari mereka agar kita lebih hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau bicara soal masa depan, jamaah rahimakumullah, Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita dalam doa yang sering kita baca dan kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kebaikan dunia akhirat. Doa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa masa depan itu ada dua. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Bapak Ibu, kalau misalnya panjenengan saya ajak bicara dan berpikir soal masa depan, kira-kira yang terlintas di pikiran dan benak panjenengan itu masa depan yang sesudah mati apa masa depan yang sebelum mati? Halo? Biasanya kalau panjenengan berpikir tentang masa depan, itu yang jenengan pikirkan, yang Bapak Ibu planning itu masa depan yang sesudah mati atau masa depan yang sebelum mati? Masa depan akhirat apa masa depan dunia? Kalau yang jawab akhirat itu kayaknya ada bohongnya. Karena kita udah dikritik sama Allah,
bal tu'thirunal hayatat dunia. Rata-rata manusia itu lebih mementingkan dunia, lebih memprioritaskan dunia daripada akhirat. Coba kita buktikan, dunia itu simbolnya harta, akhirat itu simbolnya pahala. Kira-kira lebih tertarik pahala apa harta? Dunia itu simbolnya bayaran, akhirat simbolnya ganjaran. Kira-kira panjenengan lebih tertarik ganjaran apa bayaran? Selama ini aktivitas harian panjenengan itu targetnya untuk mencari ganjaran apa bayaran? Di zaman sekarang ini orang disebut berhasil dan sukses itu ukurannya yang banyak ganjarannya apa yang banyak bayarannya. Orang dianggap sukses dan berhasil itu yang banyak pahala apa yang banyak harta. Oke, udah mulai sadar. Sekarang Bapak Ibu misalnya punya planning mau membangun rumah yang layak huni, yang nyaman. Kira-kira yang di planning itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Halo? Dijawab dong. Kira-kira yang di planning, dipikirkan, direncanakan itu rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya? Ya, mestinya dua-duanya. Rumah yang akan ditinggalkan selamanya, rumah di dunia. Ya kita pikir, rumah yang akan ditinggali selamanya, rumah yang di surga, lebih wajib kita pikirkan. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, mindset berpikir kita harus benar. Rumah dunia itu rumah yang akan kita tinggalkan selamanya. Sedangkan rumah yang akan kita tinggali selamanya adalah rumah yang di surga. Sekarang pertanyaan saya tolong dijawab. Ini nanti juga akan jadi pertanyaan yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Rumah dunia dengan rumah surga itu lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Tapi anggaranmu untuk bangun lebih banyak mana? Allah. Coba mari kita berpikir jernih. Rumah dunia semegah apapun, semewah apapun, seindah apapun, itu rumah pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau sudah ditinggalkan, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, nggak bisa membantu, nggak bisa menolong, dan nggak ada yang dibawa serta. Betul? Ada orang ke kuburan bawa cendela, genteng satu aja. Batuk dan pilek mengganggu keluarga. Fix Formula 44, legakan batuk tidak berdahak, tenggorokan gatal, pilek dan bersin untuk rasa hangat di tenggorokan. Fix Formula 44. Genteng satu aja ndak. Itu sifatnya hanya rumah dinas. Rumah dunia itu sebagus apapun, semegah apapun, seindah apapun, semewah apapun, sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih punya jabatan. Kayak Menteri ATR dan Kepala BPN, beliau pasti punya rumah dinas. Itu boleh ditinggali beliau selama beliau masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleran. Semewah apapun sifatnya hanya rumah dinas. Boleh kita tinggali selama kita masih punya jabatan. Kayak
Menteri ATR dan Kepala BPN, beliau pasti punya rumah dinas. Itu boleh ditinggali beliau selama beliau masih menjabat sebagai menteri. Begitu jabatan purna, rumah dinas harus ditinggalkan hari itu juga tanpa toleransi. Sama, rumah kita yang di dunia ini hanyalah rumah dinas. Boleh kita tinggali, boleh kita pakai selama kita masih menjabat sebagai khalifah fil ardi. Begitu jabatan khalifah fil ardi selesai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hari itu juga rumah harus kita tinggalkan tanpa toleransi, kecuali kalau matimu malam hari. Boleh nginep, tapi nggak lama-lama, mentok semalam. Besok langsung diterbangkan pakai pesawat paling canggih di dunia, namanya Keranda Airlines. Pindah ke rumah singgah sementara, ukurannya cuma 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti petir. Kuburan. Gitu, bangun biayanya sampai puluhan miliar. Padahal itu akan kita tinggalkan selamanya. Nggak ada guna, nggak ada manfaatnya lagi. Nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Betul? Betul? Sedang rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Pertanyaannya, sudah punya kapling di sana apa belum? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak salah pilih, maka kita sebagai seorang mukmin harus bisa menyikapi dengan benar. Bagaimana kita menyikapi dunia, bagaimana kita menyikapi akhirat. Ada satu konsep sederhana, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kita diperintah untuk optimalisasi akhirat, tapi kita nggak boleh melupakan bagian dan jatah kita dari dunia. Cari akhirat sebagai kehidupan kita yang abadi selamanya, tapi jangan lupakan dunia bagianmu. Artinya gini, akhirat adalah tujuan utama, sedangkan dunia adalah tujuan antara. Kita harus tahu sifat dan karakter masing-masing Bapak Ibu. Dunia itu sifatnya hanya mungkin, mungkin dan mungkin, sedangkan akhirat itu sifatnya pasti. Bagaimana kita menyikapi yang mungkin, bagaimana kita menyikapi yang pasti. Saya ulang, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Sehingga kita kalau mau melakukan apapun disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena dunia ini sifatnya hanya mungkin. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita mulai detik ini sampai nanti kita meninggal, itu nggak ada yang pasti. Sifatnya hanya mungkin, mungkin dan mungkin. Makanya kita kalau mau melakukan apapun, kita harus bilang insya Allah. Insya Allah tahun ini saya mau berangkat haji, insya Allah tahun depan saya mau mantu. Karena kadang kita punya rencana, udah di planning, udah mateng, bisa gagal kok. Betul? Betul? Maka Bapak Ibu yang punya anak, maaf, yang punya anak udah semester akhir kuliahnya, udah selesai skripsinya, didoakan mudah-mudahan bisa lulus jadi sarjana. Karena itu hanya mungkin kok jadinya sarjana, bisa jadi gagal. Hari H mau diwisuda, siap menyandang gelar sarjana, berangkat ke kampus,
naik motor kurang 10 meter nyampe kampus ternyata dicium teleler, gagal nggak jadi sarjana. Halo, ya Allah, dunia ini sifatnya hanya mungkin. Mohon maaf, ada orang yang udah lama pengen punya rumah, dia bisa bangun rumah, begitu rumah selesai belum sempet ditempati, pasang instalasi listrik, nyoba kesetrum, mati. Menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum sampai tua sudah mati. Kadang-kadang belum mati udah komplikasi, dengan segala sesuatu yang digemari udah nggak berani mengkonsumsi. Dikasih sate dihindari, yang dicari cuma ikan teri. Keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, ginjalnya kena cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri. Istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum obat kuat tetap aja nggak bisa berdiri. Lu dunia ini sifatnya hanya mungkin. Kadang ada pemuda-pemudi sama-sama saling mencintai, belum tentu jadi suami istri, betul? Pacarannya itu udah belasan tahun, ternyata nggak jadi suami istri. Coba bapak-bapak, maaf, yang sekarang jadi istri bapak itu dulu nominasi keberapa? Tanya Menteri ATR dan Kepala BPN itu, sekarang itu yang jadi istrinya itu dulu nominasi keberapa itu? Nomor 6. Atau misalnya udah sama-sama mencintai, belum tentu bisa bahagia, jadi suami istri tapi belum tentu bisa bahagia. Waktu pacaran aja sevisi semisi, sejiwa sehati, sehidup semati. Semboyannya, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah ternyata, maaf, enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu karena hukum bosan berlaku. Ribut tiap hari, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya udah 7, dipandang malah lebih cantik pembantu. Dunia ya, dunia yang seperti itu, nggak ada yang pasti, sifatnya hanya mungkin dan mungkin, gitu loh. Makanya saya nggak berani memastikan kalau diundang ceramah di DPP Partai Golkar pas alun-alun. Ini filosofinya, alun-alun itu tempat berhimpun, tempat berkumpulnya komunitas masyarakat dari berbagai elemen, dengan berbagai kultur, dengan berbagai karakter, ngumpul tumplek-blek di alun-alun situ. Maka dibangunlah masjid sebagai laboratorium rohani untuk mentarbiyah dan mentaklim masyarakat agar terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk menjadi yang terbaik. Mbok gak dikatekno, bisa dilanjut? Ini durasinya berapa, Mas Menteri? Tambah 5 menit lagi sampai sahur. Yes, gak apa-apa. Sampean di sini sampai sahur, saya pulang duluan. Oke, maka masjid itu simbol agama, simbol ulama. Tidak jauh dari masjid dibangun pendopo kadipaten sebagai simbol pemerintahan, sebagai simbol umarok atau pemimpin, pejabat. Coba perhatikan, pendopo kabupaten di setiap daerah itu pasti letaknya berdampingan dengan Masjid Agung. Pendopo kadipaten jangan jauh-jauh dari masjid. Ini artinya apa? Umarok, pemimpin, pejabat jangan jauh-jauh dari ulama. Antara umarok dengan ulama,
antara pejabat dengan kiai ini harus gandeng. Makanya kiai itu nggak boleh anti politik, walaupun nggak harus terjun langsung di